Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di antara anugerah dan nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita saat ini, di mana Allah Jalla wa'ala telah memberikan taufiknya dan telah memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan solat subuh dan isya, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak-rangkak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pula yang telah bersabda, man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama qama bi nisfil lail. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang melakukan salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah melakukan salat setengah malam penuh. Dan barang siapa yang melakukan salat subuh bersama jamaah, maka dia seperti orang yang melakukan salat satu malam penuh. Hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau juga bersabda, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullah azza wa jalla fi musalla thumma idza tala'at asy-syamsu yusalli rak'atayn falahu ajru hajjatin aw umrah tamah. Barang siapa yang melakukan salat subuh bersama jamaah, setelah itu dia duduk di masjid tersebut berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, mengingat Allah Jalla wa'ala. Dan kata Imam Ibn Katsir, majlisul ilm a'zamu majalis dzikr, majlis ilmu agama merupakan majlis zikir yang paling mulia. Kemudian dia duduk di masjidnya tersebut mengingat Allah Jalla wa'ala sampai terbit matahari. Setelah terbitnya matahari, dia pun salat sebanyak 2 rakaat, yang diistilahkan oleh ulama Islam dengan salat syuruq atau salat isyraq. Maka bagi orang tersebut pahala haji atau umrah sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan. Ini hadis menerangkan kepada kita keutamaan salat subuh berjamaah dan keutamaan melakukan salat syuruk sebanyak 2 rakaat setelah terbitnya matahari dan setelah melakukan salat subuh berjamaah. Dan subuh jamaah yang dimuliakan Allah, tidak mudah bagi kita menjaga dan melakukan salat syuruk kalau tidak ada momen yang seperti ini. Ya, coba kalau nggak ada kajian setelah salat subuh, antum sendirian atau berdua atau cuma beberapa orang di dalam masjid menunggu salat syuruk, masuknya waktu salat syuruk, mudah atau berat? Berat, ya kan? Apalagi sedang menunggu masuknya waktu salat syuruk, tiba-tiba
datang telepon atau SMS. Ya, kalau di Aceh kan punya adat ngopi setiap pagi itu. Ya, kalau di Aceh itu warung-warung kopi setelah sholat subuh itu penuh dan putih semua warung kopinya dengan baju-baju jamaah sholat. Di saat sedang menunggu masuknya waktu sholat syuruk, tiba-tiba ada kawan yang cocok banget sama kita, nelfon atau SMS, kami sudah di warung semuanya, tinggalan ente yang belum datang. Kami udah habis, setiap kami sudah meminum 1 gelas kopi. Hah? Kira-kira masih bisa bertahan nggak di masjid sampai masuk waktu salat syuruk? Enggak mudah. Oke, kalau di Padang nggak ada budaya ngopi pagi ya? Ada juga? Ada ya? Baik, barakallahu fikum. Enggak mudah. Apalagi kalau nggak ada kajian. Tapi dengan ada kajian yang seperti ini, begitu selesai kajian, waktu syuruk sudah masuk, kita pun bisa melakukan salat sunnah syuruk. Maka ini sebuah keutamaan dan nikmat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada sebagian hambanya, karena nikmat yang sesungguhnya adalah nikmat agama. Kata sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya, kata beliau, inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada orang yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, dimudahkan melakukan ketaatan, melakukan salat tahajud, menjaga salat 5 waktu berjamaah, dimudahkan melakukan salat sunnah-sunnah lainnya, dimudahkan untuk baca Al-Quran, dimudahkan bersedekah, dimudahkan hadir majelis ilmu agama, dianugerahkan teman yang saleh, keluarga yang saleh. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai sahaja. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat salat subuh agar menerimanya dengan sempurna di sisinya dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang telah diangkat judulnya oleh panitia, saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian dan secara khusus kepada segenap orang-orang tua saya BKM Masjid yang telah mempersilahkan anak atau adik mereka atau saudara mereka dari kota Banda Aceh untuk berceramah di sisi mereka pada subuh hari ini. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari orang-orang yang telah Ia firmankan di dalam surat At-Taubah dengan firman-Nya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu adalah orang-orang yang saling wali, saling menuntun, saling berloyalitas di antara mereka. Ciri mereka adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan mereka saling mencegah dari hal yang munkar. Sebagaimana kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita dari orang-orang yang telah Ia kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf, di mana Ia berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi di dunia ini, kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Maka seluruh pertemanan, persahabatan dan hubungan yang terjalin di dunia ini tetapi tidak dibangun di atas takwa, tidak dibangun di atas al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, semua itu akan sia-sia, akan sirna, bahkan akan menjadi suatu permusuhan di hari kiamat kelak. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas, beliau menyatakan fakullu musadaqatin wa musahabatin la li ghairi Allah azza wa jalla fa innahu tadhi'u wa tasiru yawma adawatan yaumal qiyamah. Seluruh persahabatan, seluruh pertemanan dan seluruh hubungan yang terjalin di dunia ini yang bukan karena Allah, yang tidak dibangun di atas al-amr bil ma'ruf, yang tidak dibangun di atas an-nahyu 'anil munkar, semua itu akan sia-sia dan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang luntuan yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di antara prinsip dan akidah kita umat Islam yang Allah gariskan di dalam Al-Quranul Karim,
dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta beliau tegaskan di dalam hadis-hadis beliau yang sahih, dan itu pula yang ditegaskan oleh mereka para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan a'immatul huda wa masabihud duja dari kalangan ulama-ulama Islam yang datang setelah mereka adalah mencintai, memuliakan dan menjunjung tinggi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun definisi sahabat, pengertian sahabat, maka disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mustalah hadis, di antaranya, di antara definisi yang paling sempurna, yang paling mencakup, yang paling detail adalah definisi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Nukhbatul Fikr dengan syarah beliau Nuzhatun Nazar. Beliau memberikan definisi sahabat adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik walau takhallalat hurriddah. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyatakan melihat, karena ada sahabat Nabi bertemu dengan Nabi tetapi tidak melihat beliau karena buta, seperti sahabat Ibnu Ummi Maktum. Beliau buta. Nah, tetapi bertemu. Baik, tidak sekedar melihat. Tidak dikatakan melihat karena ada sahabat yang tidak melihat karena buta. Beliau menyatakan bertemu. Ya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Ini mengeluarkan orang-orang yang ketika di masa Nabi dia bertemu dengan Nabi tetapi belum beriman kepada Nabi. Setelah Nabi meninggal baru dia masuk Islam, maka dia tidak dinamakan sahabat. Tetapi orang yang seperti itu dinamakan mukhadram, bagian dari tabi'in, tetapi tabi'in yang paling mulia. Di antara mereka siapa jemaah? Ya mukhadram Al-Musayyab. Al-Musayyab yang hadir di saat sakaratul mautnya Abu Talib, yang menceritakan kepada yang meriwayatkan kisah matinya Abu Talib di atas agama jahiliyah, padahal Nabi telah mengajaknya kepada Islam di saat ia sakaratul maut. Contohnya juga Uwais Al-Qarni. Ya, beliau ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak bertemu dengan Nabi, sekalipun beliau telah beriman di masa itu. Ini juga dinamakan mukhadram. Mukhadram bagian dari tabi'in, tetapi dia tabi'in yang paling afdal. Definisi sahabat kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Nukhbatul Fikr dengan syarahnya Nuzhatun Nazar tersebut adalah malaqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepada Nabi. Maka Abu Lahab bukan sahabat sekalipun dia bertemu dengan Nabi, tetapi dia musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa mata ala dzalik, dan dia pun mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Artinya orang yang pernah beriman kepada Nabi kemudian ketika Nabi meninggal lantas ia murtad seperti sebagian Arab Badui, maka mereka tidak dinamakan sahabat Nabi. Karena definisi sahabat kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau takhallalat hurriddah, adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi beriman kepada Nabi, mengikuti Nabi dan mati di atas keimanan, walaupun sebelum matinya dia pernah murtad kemudian masuk lagi ke dalam Islam, seperti orang-orang yang sebagian mereka murtad ketika Nabi meninggal kemudian kembali didakwahi dan diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang sebagian mereka sudah mulai mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab di negeri Yaman, diperangi oleh Abu Bakar, maka sebagian mereka taubat. Di antaranya adalah iparnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka dia tetap dinamakan sahabat. Karena definisi sahabat kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau takhallalat hurriddah, adalah orang yang beriman, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanan sekalipun dia mungkin pernah murtad kemudian kembali ke dalam Islam. Inilah definisi sahabat yang paling detail, yang paling mencakup dari definisi-definisi yang ada
yaitu definisi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis, di dalam kitab beliau Nukhbatul Fikr, dengan syarahnya beliau Nuzhatun Nazar ala Nukhbatul Fikr. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan kepada kita keutamaan dan kemuliaannya mereka para sahabat Nabi amatlah banyak. Amatlah banyak. Di antaranya Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ulaik wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang terdahulu di dalam Islam dari kalangan kaum muhajirin dan ansar. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa sahabat Nabi yang paling mulia adalah kaum muhajirin. Apa dalilnya? Ini, di mana penyebutan muhajirin lebih duluan daripada penyebutan ansar. Rahasianya kata para ulama karena muhajirin lebih afdal daripada kaum ansar. Nah, mereka semuanya mulia, tapi yang lebih mulia dari mereka adalah kaum muhajirin. Oleh karenanya khulafa ar-rasyidun semuanya dari kalangan kaum muhajirin, dan umara dalam Islam tidak boleh khulafa tidak boleh kecuali dari kalangan kaum muhajirin. Ini ketetapan di dalam Islam. Allah menyatakan orang-orang yang terdahulu dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa kewajiban umat Islam yang datang setelah generasi sahabat Nabi dalam beragama, kewajiban mereka adalah mengikuti para sahabat Nabi, bukan mencetus cara baru, metode baru. Itu sebuah kekeliruan. Karena kewajiban orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi adalah mengikuti para sahabat Nabi dalam beragama. Makanya dalam ayat ini Allah menyatakan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Maka kalau dikatakan pemikir Islam, maka ini kurang tepat. Karena pemikiran bukanlah sumber Islam, tetapi sumber Islam adalah Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang mu'tabar. Baik. Maka yang tepat adalah pengikut Islami, bukan al-mufakkir Islami, pemikir Islami. Lebih tepat adalah pengikut Islami. Pengikut siapa? Pengikut Nabi Al-Quran, hadis dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi SAW. Orang-orang yang seperti ini Allah katakan, Allah klaim, Allah telah ridha kepada mereka. Mereka pun telah ridha kepada Allah. Ini rekomendasi dari Allah Jalla wa Ala dari 7 lapis langit kepada para sahabat Nabi. Dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu merupakan kesuksesan yang sangat besar. Ayat ini menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama adalah keutamaan dan rekomendasinya Allah Jalla wa Ala kepada para sahabat Nabi SAW, dan pujiannya Allah kepada orang-orang yang datang setelah mereka dengan syarat mengikuti para sahabat Nabi dalam beragama. Yang ketiga, yang berikutnya, ayat ini menerangkan kepada kita secara mafhumul mukhalafah, pemahaman sebaliknya, bahwa orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi tidak akan mungkin dicintai oleh Allah dan tidak akan diridhai oleh Allah kecuali kalau mereka mengikuti para sahabat Nabi di dalam menjalankan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang memperoleh syurga di sisi Allah Jalla wa Ala. Inilah standar kesuksesan menurut kita umat Islam yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya di dalam surat Ali Imran Allah Jalla wa Ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati,
dan setiap kalian akan mendapatkan balasan dari Allah Jalla wa Ala atas perbuatan yang telah kalian perbuat selama di dunia. Setelah itu Allah menyatakan, maka barang siapa yang telah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang telah beruntung. Inilah standar kesuksesan jamaah. Selama kita masih menghembus nafas di dunia ini, kaki kita masih berpijak di dunia yang semu lagi menipu ini, maka kita belum sukses. Kita belum berhasil dengan keberhasilan yang sesungguhnya. Karena keberhasilan dan kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah bagi orang yang Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Adalah orang yang telah divonis dia selamat dari neraka atau telah dan dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Dan seseorang tidak akan mungkin diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya kecuali kalau dia hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya ketika di dunia. Oleh karenanya di dalam ayat yang lain pada surat Al-Ahzab, ya, Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang telah memperoleh kesuksesan, keberuntungan yang amat besar. Ini ayat yang pertama yang menerangkan kepada kita keutamaan para sahabat Nabi SAW. Ayat yang kedua adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Fath di akhir surat. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah berfirman, Muhammad adalah utusan Allah dan sahabat-sahabatnya yang sahabat-sahabat yang bersamanya adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir dan penyayang di antara mereka. Ini ciri mereka. Maka aneh jika ada orang yang mengaku Islam, dia bersikap basa-basi dengan orang kafir. Dengan tokoh Yahudi dia bermesra-mesraan. Tapi kaum muslimin saudaranya yang muslim malah dipersekusi kajiannya. Dia persekusi, dia fitnah, dia adu domba, dia provokasi, dia rendahkan, dia hinakan. Dengan tokoh Yahudi dia selfie, dia bermesra-mesraan. Dia mempersilahkan. Tapi saudara muslimnya dia justru bersikap sinis, bersikap kaku, suka memfitnah, merendahkan, memprovokasi, bahkan sampai pada tingkat mempersekusi kajiannya. Padahal Allah sebutkan ciri Nabi Muhammad dan para sahabat, orang-orang yang bersama beliau asyidda 'alal kufar, tegas dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi mereka sangat penyayang, sangat lembut, sangat rahmat sesama mereka. Namun di sini perlu saya berikan catatan kaki agar kita tidak jatuh ke dalam pemahaman yang ekstrim dan radikal. Bahwa kalimat tegas dengan orang kafir bukan berarti kita boleh berbuat sewenang-wenangnya terhadap orang kafir. Bukan berarti kita boleh melakukan tindakan kekerasan yang tidak dibenarkan oleh Islam kepada mereka. Oleh karenanya di dalam Islam orang kafir itu dirinci menjadi 4 rincian. Di dalam Islam orang kafir itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kafir muahad. Ada kafir yang telah terjadi perjanjian damai, hidup damai, gencatan senjata antara kaum muslimin dengan mereka. Maka kafir yang seperti ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh direndahkan kehormatannya. Nabi SAW telah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau syurga.
Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah kafir musta'min. Juga boleh dibaca musta'man. Kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan adanya jaminan keamanan dari pemerintah atau individu muslim tatkala mereka memohon perlindungan atau meminta suaka. Maka kafir yang seperti ini, seperti contohnya turis dan semisal dengannya, tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dirampas hartanya. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Hani radhiyallahu anha. Tatkala beliau menjamin keamanan untuk individu musyrik Mekah masuk ke Madinah, maka tiba-tiba beberapa sahabat Nabi ingin membunuh individu musyrik tersebut. Bagaimana tidak mau membunuhnya? Karena mengingat dulunya ketika di Mekah para sahabat Nabi disiksa oleh mereka. Para sahabat Nabi disiksa, dirampas, dihancurkan kehormatannya. Ini tiba-tiba nongol di tengah-tengah para sahabat Nabi di Madinah. Ya, manusiawi sahabat ingin balas dan dendam. Hanya saja ini musyrik masuk ke Madinah dengan adanya jaminan keamanan dari individu muslim, yaitu Ummu Hani. Maka Ummu Hani yang telah mengetahui rencana beberapa sahabat Nabi tersebut, beliau langsung pergi dan mengadu kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, aku telah memberi jaminan keamanan untuk individu musyrik Mekah masuk ke Madinah, tetapi beberapa sahabatmu ingin membunuhnya. Maka Nabi pun menyatakan, laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Wahai Ummu Hani, aku jamin keamanan untuk individu musyrik yang kamu jamin. Kemudian Nabi berkhutbah dengan marah di hadapan para sahabatnya, menyatakan, inna yadal muslimina wahidah. Jaminan kaum mukminin itu satu. Apabila orang yang paling rendah di antara kalian telah memberikan suatu jaminan, maka yang lainnya harus menjaga jaminan tersebut, tidak boleh menggagalkannya. Di antara dalil untuk hal ini juga adalah firman Allah di dalam surat At-Taubah, awal-awal surat. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Apabila ada individu musyrik memohon perlindungan kepadamu, maka silakan engkau memberikan perlindungan kepadamu sehingga dia bisa mendengar lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Oleh karenanya kita mengingkari aksi bom Bali 1, aksi bom Bali 2, aksi bom Maryut dan semisal dengannya. Ini adalah aksi yang radikal, aksi yang ekstrem, yang tidak terpuji dan tidak dibenarkan oleh Islam. Karena kafir yang dibunuh adalah kafir musta'min, juga masuk sebagai kafir muahad. Andai kata ada yang berkata, tapi mereka ke tempat kita untuk bermaksiat, maka jawabannya, ia akan mempertanggungjawabkan dosa tersebut adalah mereka yang telah memberikan jaminan tersebut. Adapun kita harus menjaga dan menghargai jaminan yang telah diberikan kepada mereka. Dan lihat bagaimana tatkala hal itu tidak diindahkan, mereka dibunuh dan seterusnya. Yang tercoreng adalah agama Islam. Akhirnya agama Islam dituding agama yang radikal, agama yang ekstrim. Kaum muslimin dikatakan para teroris, dikatakan para radikal, orang-orang yang ekstrem, dikarenakan aksi sebagian orang yang mengatasnamakan Islam yang itu bukan bagian dari Islam. Yang ketiga adalah kafir zimmi, kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar upeti kepada negara kaum muslimin dan tunduk di bawah peraturan kaum muslimin. Ini juga tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dirampas hartanya. Hal ini Allah firmankan di dalam surat At-Taubah, hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Kecuali mereka telah memberikan upeti dan mereka tunduk di bawah peraturan kaum muslimin. Yang keempat, barulah kafir yang halal darahnya, yaitu kafir harbi, kafir di medan perang. Itu pun anak-anak dari mereka tidak boleh dibunuh. Yang sudah tua tidak boleh dibunuh kecuali tak sengaja. Tempat ibadah mereka pun tidak boleh dihancurkan, dan cara membunuh mereka pun tidak boleh dengan cara memutilasi. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, kata Allah. Jadi bagaimana indahnya Islam itu. Kafir yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah, itulah kafir yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun engkau mendapatinya. Itu kafir yang nomor
Datang sebagian penceramah membaca ayat ini kepada para pemuda yang sudah dipersiapkan sebagai pengantin baru untuk melakukan aksi bom bunuh diri tanpa menyampaikan rincian-rincian tadi yang berdasarkan ayat dan hadis Nabi yang lain. Misalkan ada anak-anak muda yang sedang dikompori untuk melakukan bom bunuh diri, yang sudah didoktrin, dicuci otaknya. Dicari anak-anak muda yang banyak maksiatnya, kemudian ditakut-takuti dengan neraka. Kamu ini udah banyak kali maksiatnya, kamu udah berzina, kamu udah minum, kamu udah pernah membunuh, kamu ini kalau mati pasti neraka. Oleh karenanya kamu harus mencari jalan pintas masuk surga. Maka dicuci dan didoktrin otaknya. Ujung-ujungnya apa? Bom bunuh diri. Dah saya di Indonesia, maka dia pun bacakan ayat Allah, waqtuluhum haitsu taqtumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun engkau mendapatinya. Nah, anak muda yang mendengar ayat tersebut, dia tidak punya background agama dan belum memahami rincian kafir yang ada. Dia kira semua kafir yang ada. Maka terjadilah aksi bom bunuh diri, Bali 1, Bali 2, bom bunuh diri, bom Mariot dan semisal dengannya. Padahal ayat tersebut ya berbicara tentang kafir harbi. Adapun kafir musta'man, zimmi dan mu'ahad, maka sudah jelas penjelasannya berdasarkan ayat dan hadis di atas. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara sumber kesesatan, sebab manusia itu sesat dan melenceng dari agama Allah adalah menafsirkan dan memahami ayat Al-Quran tanpa didasari hadis Nabi atau pemahaman para sahabat Nabi SAW. Nah, kita kembali lagi kepada ayat di atas, bahwa Allah menyebutkan bahwa ciri kriteria Nabi dan para sahabatnya tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi mereka bersikap rahmat sesama mereka kaum mukminin. Engkau melihat mereka dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud. Maka sungguh aneh orang mengaku cinta kepada Islam tapi malah salat, sedangkan salat adalah tiang agama. Kecintaan apa yang kita berikan untuk Islam, sedangkan tiang Islam sendiri kita tidak memilikinya, ya kan? Aksi bela Islam misalkan, cinta Islam pengakuannya, tapi tiang Islam nggak kita pegang. Cinta apa yang kita inginkan? Itu hanya pengakuan belaka. Ciri Nabi dan para sahabatnya ruku sujud, mencari keutamaan dari Allah Jalla wa'ala dan ridwan dan keridhaannya. Ada tanda pada wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Dzalika matsalun fit Taurah. Dan itu adalah perumpamaan mereka di dalam Taurat dan di dalam Injil. Subhanallah. Di dalam Taurat dan Injil sebelum Nabi datang, Allah telah membicarakan tentang sahabat Nabi, bukan sekedar Nabi. Berarti menunjukkan kepada kita kemuliaan para sahabat yang luar biasa. Nabi belum muncul. Masih di masa Nabi Musa, Allah sudah membicarakan tentang para sahabat Nabi di dalam Taurat, sehingga kaum Yahudi pun mengetahuinya. Kemudian setelah meninggalnya Musa alaihissalam, datang Nabi Isa alaihissalam, juga Allah terangkan tentang kemuliaan para sahabat Nabi, kriteria mereka, ciri mereka di dalam Injil, sehingga Nabi Isa dan Bani Israel pun mengetahuinya. Oleh karenanya di dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan Nabi Isa alaihissalam berangan-angan bisa menjadi sahabat Nabi, dan Allah kabulkan keinginan Nabi Isa alaihissalam tersebut. Nabi Isa dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Karena Nabi Isa alaihissalam, menurut keyakinan umat Islam, beliau sampai saat ini belum mati. Beliau diangkat oleh Allah ke langit. Itu akidah kaum muslimin yang berdasarkan Al-Quran yang tertera di dalam surat Al-Ma'idah. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Mereka belum membunuh Isa alaihissalam dan mereka belum menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dari Israiliyat mimbab isti'nas biha, bahwa ketika Nabi Isa telah terkepung oleh kaum Yahudi di Baitul Maqdis, tidak ada tempat lagi beliau tidak bisa lari ke selain Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis sudah dikepung oleh Yahudi. Yang ada di dalam Baitul Maqdis adalah Hawariyun, orang-orang yang membela dakwah beliau. Maka beliau melemparkan tawaran kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau keluar dari masjid
ini, dari tempat ini, kemudian Allah akan serupakan dia denganku. Kemudian dia akan dibunuh oleh kaum Yahudi karena mereka menyangka dia adalah diriku, maka surga adalah balasan untuknya. Maka berdirilah seorang anak muda, saya yang siap wahai Isa. Saya siap, anak muda aja. Ya, beda dengan anak muda zaman kita sekarang, iya kan? Ya. 25 tahun umurnya belum tahu cara sholat. 25 tahun nggak pernah ke masjid. 25 tahun baca Al-Quran belum bisa. Subhanallah. Lihat bagaimana mereka. Maka Nabi Isa alaihissalam menyatakan, kamu masih anak muda kali. Kamu masih muda kali. Nabi Isa tidak menerimanya. Sampai ketika Nabi Isa melemparkan tawaran tersebut sebanyak 3 kali, lagi-lagi anak muda tersebut yang bangun dan menyatakan siap. Maka dia pun keluar, kemudian Allah ciptakan dia persis seperti Nabi Isa alaihissalam. Begitu dilihat oleh kaum Yahud, mereka pun membunuhnya dan mereka menyatakan qatalna Isa bin Maryam, kita telah membunuh Isa anak zina. Kemudian mereka menyalibnya. Maka Allah katakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka belum membunuh dan belum menyalib Nabi Isa, tetapi yang mereka bunuh dan yang mereka salib adalah orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Bahkan kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, hati kecil mereka sendiri pun belum yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Nabi Isa. Bar rafa'allahu ilaih, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Ya, satu-satunya nabi yang belum meninggal sampai hari ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Adapun nabi yang lain Allah pertemukan dengan nabi di Mi'raj dengan cara yang Allah Maha mengetahuinya, ya, yang jelas mereka telah wafat sebelumnya. Dan nanti di akhir zaman ketika Dajjal keluar, Nabi Isa akan turun di Baitul Maqdis, sebuah tempat yang disebutkan oleh Nabi Babuluddin, salah satu dari nama tempat yang ada di Palestina yang berdekatan dengan Baitul Maqdis. Di saat Dajjal memasuk Baitul Maqdis, ya, maka dia langsung meleleh. Ya. Nafasnya Nabi Isa alaihi salam itu bisa pergi sejauh mata memandang. Dan Dajjal meleleh karena nafasnya Nabi Isa, kemudian Nabi Isa pun membunuhnya. Nah, kita kembali lagi kepada pembahasan di atas. Dari mana kau bisa lari ke pembahasan ini? Betul. Kau bisa lari kepada Nabi Isa dan seterusnya. Hah? Sahabat Nabi. Ya, kau bisa lari ke situ. Ahsan, karena kita sedang membahas bahwa Allah menyebutkan bahwa perumpamaan kriteria para sahabat Nabi itu sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil, sampai-sampai Nabi Isa berangan-angan menjadi sahabat Nabi Muhammad. Oleh karenanya sebagian ulama yang membahas definisi sahabat Nabi, ada yang menyebutkan Nabi Isa beliau di satu sisi adalah sahabat Nabi Allah, di sisi lain beliau juga sahabat Nabi, karena masuk ke dalam kategori definisi Nabi sahabat Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Tapi yang rajih beliau tidak dinamakan sahabat Nabi karena beliau lebih mulia dari itu. Ya, bahkan beliau salah satu dari ulul azm minar rusul. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan beliau juga mendapatkan keutamaan sahabat Nabi karena beliau telah bertemu dengan Nabi dengan jasadnya yang masih hidup. Nah, ini di antara ayat yang menerangkan kepada kita keutamaan dan kemuliaan para sahabat Nabi. Berapa menit lagi waktu syuruk? Gimana nih? Nunggu syuruk atau tidak? Syuruk masih lama ya? Baik. Di antara ayat yang menerangkan kepada kita keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman yang Allah di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Maka apabila mereka manusia beriman sebagaimana kalian beriman, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Tetapi apabila mereka berpaling, maka mereka akan celaka. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa standarisasi keimanan agama seseorang yang benar adalah tatkala dia mengikuti para sahabat Nabi. Karena kalian ketika ayat ini turun tiada lain selain mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pemahaman seorang, agama seorang tidak akan benar dan tidak akan lurus kecuali sesuai dengan metode dan jalannya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah ataukah ibadahnya.
Fa in amanu bimithli ma amantum bih. Jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, sebagaimana kalian berakidah. Maka aneh apabila seorang muslim menisbatkan akidahnya kepada seseorang yang dia bukanlah seorang sahabat Nabi, yang jauh dari masa para sahabat Nabi. Nah, Allah menyatakan barang siapa apabila mereka beriman, berakidah sebagaimana kalian beriman, sebagaimana kalian berakidah, maka mereka akan mendapatkan petunjuk, dan apabila mereka berpaling maka mereka akan celaka. Kalian ketika ayat ini turun, kata para ulama, tiada lain selain mereka para sahabat Nabi, hanyalah mereka yang beriman kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya di masa itu. Juga di antara ayat adalah apa yang Allah terangkan di dalam surat Al-Hasyr. Ini ayat yang tidak asing lagi bagi kita ketika Allah menerangkan bagaimana solidaritas, bagaimana jiwa korsa, dan bagaimana ukhuwahnya para sahabat Nabi, kaum Ansar dan kaum Muhajirin ketika menerima kaum Muhajirin yang hijrah ke Madinah. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam amatlah banyak, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Fadhalah Ibnu Ubaid radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, khairan nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa? Para sahabat Nabi. Kemudian yang datang setelah mereka siapa? Para tabi'in. Kemudian yang datang setelah para tabi'in siapa? Tabi'ut tabi'in. Semana dengan ini adalah hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam Jami' as-Sahih mimma laysa fi sahihain. Nabi bersabda, yu'khadhul ilmu minkum wa mimman sami'ahu minkum wa mimman sami'ahu minkum. Sesungguhnya agama ini diambil dari kalian, diambil dari orang yang telah mendengarnya langsung dari kalian, dan diambil dari orang yang telah mendengarnya langsung dari orang-orang yang telah mendengarnya dari kalian. Siapa? Tabi'ut tabi'in. Ya. Yang telah mendengarnya, agama ini diambil dari kalian. Siapa? Sahabat. Kemudian diambil dari orang-orang yang telah mendengarnya langsung dari kalian. Siapa? Tabi'in. Murid mereka para sahabat Nabi. Kemudian dari orang-orang yang telah mendengarnya langsung dari orang-orang yang telah mendengarnya langsung dari kalian. Siapa? Muridnya mereka, murid para sahabat yang disebutkan dengan istilah tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi. Secara generasi hanya 3 generasi yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat Islam. Adapun individu manusia, tiada satupun manusia yang maksum, yang suci dari kesalahan di dunia ini kecuali para nabi dan para rasul. Selain nabi dan para rasul, seluruh individu pasti bisa salah dan pasti jatuh ke dalam kekeliruan. Nah, di antara hadis yang menerangkan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi berbicara tentang kaum Ansar, Nabi menyatakan, la yuhibbum illa mu'min wa la yubghidhum illa munafiq. Tidaklah ada yang mencintai para sahabat Nabi kaum Ansar kecuali seorang yang mukmin, bukti keimanan dia. Dan tidaklah ada yang membenci mereka kecuali seorang munafik. Maka sungguh aneh apabila suatu kelompok dinisbatkan ke dalam Islam, tetapi mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Aisyah radhiyallahu anha, mencela Uthman dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, yang disebut dengan kaum Syiah. Ya, apakah Syiatul Rafidhah, Al-Imamiyah, Al-Ithnai Asyariyah, Nusairiyah, ataukah yang lainnya? Aneh, mereka dinamakan kelompok yang Islami, tetapi mereka mencela sumber Islam. La yuhibbum illa mu'min wa la yubghidhum illa munafiq. Tidak ada yang mencintai para sahabat Nabi dari kaum Ansar, yang mereka tidaklah lebih mulia daripada kaum Muhajirin. Tidaklah ada yang mencintai mereka kecuali seorang mukmin, bukti keimanan dia. Dan tidaklah ada yang membenci mereka kecuali seorang yang munafik. Tanda munafik mencela sahabat Nabi. Dan yang mencela sahabat Nabi itu ada yang secara tersurat terang-terangan apabila dia melihat jamaah yang di depan dia bisa menerimanya. Dan ada pula dengan cara yang tersirat, dengan membawa cerita-cerita yang tidak berdasarkan riwayat yang sahih, yang dengan cerita tersebut orang yang mendengarnya akan mencela dan akan menuduh tuduhan yang keji terhadap sebagian sahabat Nabi.
Ini cara yang paling ampuh jamaah. Untuk mencela langsung Abu Bakar, dia lihat ini bukan lingkungan saya, bukan lingkungan Syiah, bisa diusir saya. Maka dia bawa cerita-cerita yang dengan cerita tersebut otomatis yang mendengarnya langsung menuduh, mencela dan membenci sebagian sahabat Nabi SAW. Itu bukti munafik. Itu bukti dia sebagai misionaris. Nah, apapun amalannya, ini kaedah di dalam mengetahui seorang itu munafik. Di antaranya adalah ini. Dalilnya hadis Nabi langsung. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, la tasubbu ashabi fa innahu law anfaqa ahadukum zahaban mithla uhdin zahaba ma balagha mudda ma balagha nisfa muddi ahadihim. Jangan coba-coba kalian mencela sahabatku, karena andai kata kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang paling besar. Di mana? Di Madinah. Sering umroh ya Bapak ya. Masya Allah. Baik, di Madinah. Ya. Andai kata kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Masya Allah, yang punya emas sebesar gunung Uhud. Orang Bukit Tinggi ada yang punya emas sebesar ini. Ya. Kalau di Indonesia sebenarnya orang yang paling kaya, yang paling banyak emas, bahkan emas mereka berpuluhan-puluhan kilo setiap rumah itu di Jawa. Hanya saja emas orang Jawa kalau dibawa ke Sumatera jadi abang, oleh karenanya dia tidak kena zakat. Emas orang Jawa kalau dibawa ke Sumatera menjadi abang emasnya, oleh karenanya tidak kena zakat. Taib. Masih belum loading sebagiannya. Belum pada ngopi ya. Taib ya. Nabi menyatakan, jangan kalian mencela sahabatku, karena andai kata kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu belum sebanding dengan emas yang berjumlah setengah mud yang diinfakkan oleh para sahabatku. Setengah mud. Satu mud itu 2 genggam, 2 telapak tangan orang Arab yang normal. Berarti setengah mud 1 genggaman, 1 telapak tangan. Andai kata ada orang yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kemudian ada sahabat Nabi yang menginfakkan emas hanya 1 genggam atau 1 telapak tangan, maka infaknya sahabat Nabi itu jauh lebih mulia, jauh lebih besar daripada infak selain sahabat Nabi sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud. Ini kedudukan sahabat Nabi jemaah. Oleh karenanya ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya, mana yang lebih mulia? Siapakah yang lebih mulia? Umar bin Abdul Aziz ataukah Muawiyah? Umar bin Abdul Aziz raja yang paling saleh setelah Muawiyah. Karena raja yang pertama di dalam Islam adalah Muawiyah. Karena khilafah itu 30 tahun, berakhir pada Ali bin Abi Thalib yang kemudian diteruskan oleh Hasan selama 2 bulan. Setelah itu tidak dinamakan khalifah. Karena khilafah itu ba'di 30 sanah, 30 tahun umurnya kata Nabi. Setelah itu adalah kerajaan, dinamakan raja. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, mana lebih afdal, mana lebih mulia, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Karena kalau kita lihat cerita kesolehan seorang raja, akan kita dapatkan cerita kesolehan, kemuliaan Umar bin Abdul Aziz lebih banyak daripada cerita tentang Muawiyah. Maka seorang murid bertanya kepada Imam Ahmad, mana yang lebih mulia di antara mereka berdua? Apa jawaban Imam Ahmad? Sesungguhnya satu sehelai debu. Kalau debu sehelai bukan, kalau rambut sehelai, kalau debu sebutir debu. Sebutir debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Nabi itu tidak bisa dikalahkan oleh seluruh keutamaan Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena sesoleh apapun orang setelah sahabat Nabi, atau contohnya seperti Umar bin Abdul Aziz, kalau dia bukan sahabat Nabi tetap tidak akan bisa menyaingi keutamaan sahabat Nabi. Bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman itu sudah sebuah keutamaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang datang setelah mereka.
Apalagi ditambah jihad sama Nabi, umroh sama Nabi, haji sama Nabi, salat bersama Nabi, ya kan? Dakwah bersama Nabi. Ini jawaban jawaban Imam Ahmad rahimahullahu taala kepada muridnya yang bertanya dengan pertanyaan tersebut. Oleh karenanya ulama Islam menyatakan seperti Imam Abu Zur'ah, beliau menyatakan wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'an wa sunan ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna ma yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilu alkitab was sunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Kita wajib mencintai para sahabat Nabi, memuliakan mereka. Haram bagi kita mencela mereka, dan mencela mereka adalah bukti celaan kita terhadap Islam ini, karena para sahabat adalah sumber agama. Mereka lah perantara antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mereka lah hadis-hadis Nabi tersampaikan kepada kita dengan sempurna. Al-Quran tersampaikan secara sempurna. Kata Abu Zur'ah, seorang ulama di masa Imam Ahmad, salah satu dari guru Imam Al-Bukhari, dan beliau ulama besar di masa itu. Kata beliau, Al-Quran dan hadis Nabi itu sampai kepada kita karena para sahabat Nabi, karena perjuangan mereka. Luar biasa perhatian para sahabat Nabi dalam menyampaikan hadis Nabi, ketelitian mereka, ya, yang luar biasa. Perjuangan mereka, di antaranya seperti Abu Hurairah, demi menghadiri majelis Nabi, beliau sampai lapar, karena lapar yang luar biasa, sampai-sampai beliau mengikat perutnya dengan batu. Ada dari jamaah lapar gara-gara ikut kajian sampai mengikat batu di perut? Nggak ada jamaah. Abu Hurairah sudah pernah merasakannya. Saking laparnya, beliau harus mengikat batu ke dalam perut. Karena memang kalau kita praktek, kalau lapar agak perut ditekan ke dalam, laparnya agak tertahan sedikit, ya kan? Ini beliau lakukan demi menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan yang luar biasa jemaah. Nah, maka kata Abu Zur'ah, Al-Quran dan hadis hanya sampai kepada kita melalui para sahabat Nabi. Mereka lah yang telah memperjuangkannya, mereka lah yang telah menyampaikannya. Orang-orang yang ingin mencela mereka para sahabat Nabi, tujuan mereka bukan jasadnya sahabat Nabi, bukan nama Abu Bakar yang ingin mereka jatuhkan. Yang mereka ingin hancurkan adalah Al-Quran dan hadis. Karena kalau para sahabat Nabi sudah dicela, tidak lagi dianggap amanah, tidak lagi dimuliakan, sudah otomatis Al-Quran dan hadis tidak akan lagi diterima, karena Al-Quran dan hadis datang melalui perantara mereka. Makanya sahabat yang paling dibenci oleh kaum misionaris dan kaum Syiah adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai-sampai mereka menulis kitab khusus tentang Abu Hurairah, mencela dan mencaci maki Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kepada umat ini. Kalau kita membuka seluruh kitab hadis, akan kita dapatkan mayoritas hadis itu datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka mereka hancurkan kehormatan Abu Hurairah agar sekian hadis Nabi tidak lagi diterima oleh umat Islam. Ini trik mereka, memprovokasi umat untuk membenci sahabat Nabi. Dan itu cara orang-orang yang ingin menjauhkan manusia dari Al-Quran dan hadis. Setiap kali ada orang yang mengajak masyarakat kepada Al-Quran dan hadis, kepada akidah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, kepada ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan kepada akhlak yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka dia akan dibunuh karakternya dengan cara apapun. Karena kalau menyatakan kepada manusia jangan ikuti Al-Quran, jangan ikuti hadis, orang nggak akan mendengar. Tapi caranya membunuh karakter orang yang mengajak manusia kepada Al-Quran dan hadis, sehingga kalau dia sudah tidak dipercaya lagi, orang sudah mempersekusi dia, mengusir dia, dan tidak ada lagi orang yang bisa menyampaikan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi di suatu tempat, sudah otomatis manusia tidak akan lagi berada di atas Al-Quran dan hadis. Makanya cara yang paling ampuh, dan itu cara yang dilakukan oleh kaum Yahudi, kaum Nasara, kaum musyrikin, kaum munafikin, dan yang datang setelah mereka dari misionaris dan semisal dengannya, adalah membunuh karakter para ulama. Ulama yang mengikuti Al-Quran dan hadis.
Dan ulama yang tidak mengikuti Al-Quran dan hadis setelah dihancurkan karakter ulama yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, maka ulama-ulama yang ibadahnya itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang akidahnya itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, justru dinaikkan dan dijunjung tinggi agar manusia mengikutinya, agar ada pengganti. Nah, maka kata Abu Zur'ah, tujuan mereka bukan semata-mata sahabat. Tujuan mereka agar manusia tidak lagi mengikuti Al-Quran dan hadis, agar manusia tidak lagi mengamalkan Islam yang sesungguhnya. Wal jaruh bihim aula. Padahal yang lebih layak dicela ada mereka yang mencela para sahabat Nabi. Wa hum zanadiqah, dan mencela para sahabat Nabi adalah misionaris, orang-orang munafik. Adalah orang-orang munafik. Maka kewajiban kita jamaah dimuliakan Allah adalah mencintai dan memuliakan para sahabat Nabi. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, Allah melihat ke muka bumi ini, maka Allah mendapatkan hati yang paling bersih adalah hati Nabi Muhammad. Fastafahu li nabiyhi. Maka beliau pun dipilih oleh Allah nabiyan, sebagai seorang nabi. Setelah itu Allah kembali melihat ke bumi, maka Allah mendapati para sahabatnya adalah manusia yang paling suci hatinya. Maka mereka pun dipilih sebagai sahabat-sahabat Nabi SAW. Jangan kita berkata, mungkin kalau saya di masa itu saya akan ikut bersama Nabi, saya akan menjadi seperti Abu Bakar. Bisa jadi kalau kita hidup di masa Nabi, kita lebih jahat daripada Abu Lahab. Karena tekanan yang luar biasa. Bayangkan seorang wanita Sumayyah radhiyallahu anha, karena mengikuti Nabi, beliau ditangkap, diikat di pohon kurma, dimutilasi, disiksa, dan berujung pada penusukan dengan pelepah kurma di bagian kemaluannya oleh Abu Lahab. Ditusuk kemaluannya dengan pelepah kurma sampai mati syahid karena mengikuti Rasulullah SAW. Kita mungkin baru diledekin, baru mencoba hidupkan sunnah jenggot misalkan. Kapan udah panjang ya? Besok langsung diupdate, rapiin dikit lah biar nggak nampak kali. Ya. Panjang dikit dipanggil makon. Semenjak kapan jadi ustaz? Kau udah berjenggot? Nah, besok udah diupdate, udah bermodel jenggotnya. Masya Allah. Yang akhwat juga demikian, mungkin dikatakan kok kayak Ninja Hattori pakaiannya. Besok mulai diupdate, masih tertutup tapi diupdate dikit, ya, dibuat variasi lah. Ya, ini istilah hijaber lah, dan semisal dengannya. Subhanallah. Ya. Nggak mudah jamaah hidup di masa Nabi SAW, apalagi di fase Mekah. Ketika Nabi menyuruh para sahabatnya hijrah ke Habasyah, siap hijrah ke Habasyah dari Mekah, meninggalkan properti yang ada di Mekah, keluarga besar, dengan mengarungi Laut Merah, salah satu laut terganas di dunia, dengan perahu-perahu kecil. Belum ada kapal Titanic tentunya di masa itu. Dengan kapal-kapal kecil, siap kita. Jangankan untuk hijrah ke Habasyah dengan perahu-perahu kecil mengarungi Laut Merah, disuruh sholat subuh aja berjamaah masih mikir-mikir panjang. Kalau lauk makannya lagi enak, mau ke masjid. Kalau lauknya kurang pas, ya nggak mau ke masjid. Ya. Itu perumpamaan kami orang Aceh. Mio mangat temanmu, item pubut. Mihana mangat temanmu, item pubut. Bahasa Indonesia, terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya, kalau lagi enak lauknya, mau. Kalau lagi nggak enak lauknya, nggak semangat. Nggak tahu apa kalau di Padang perumpamaan itu yang seperti ini. Ada perumpamaannya. Ada sebuah perumpamaan, kalau lagi misalkan lagi dapat nikmat dunia, semangat beribadah. Kalau lagi nggak dapat nikmat dunia, menjauh dari Allah. Apa perumpamaan di Padang, di Minang? Pasti di satu tempat ada perumpamaannya itu. Apa? Ada? Al-muhim lah, alhasil. Dan kalau kita melihat bagaimana para sahabat Nabi dalam beragama jamaah, memang sungguh pantas mereka mendapatkan keutamaan seperti itu. Sungguh pantas mereka mendapatkan rekomendasi yang seperti itu dari Allah Jalla wa'ala. Sungguh pantas mereka dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran di dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Sungguh pantas mereka dijadikan sebagai sumber Islam. Bagaimana tidak, keseriusan perjuangan mereka yang luar biasa. Nyawa, harta, dan kehormatan telah mereka berikan untuk agama Islam ini jamaah. Sebagai contoh, ketika di Mekah 13 tahun jamaah, siapa yang ikut Nabi
Dan dia miskin, tidak punya kabilah yang besar. Ancaman resikonya nyawa hilang. Disiksa, dimutilasi. Bilal nggak punya keluarga, budak saya, ikut Nabi SAW, ditangkap, disiksa oleh majikannya, diikat dengan kayu, kemudian diseret di keliling pasar Mekah sambil ditampar, ditendang, diludahi, sampai-sampai dituangkan timah yang mendidih ke tubuh beliau dan diseret ke sebuah tempat penyiksaan kaum musyrikin di tengah-tengah padang pasir. Siap kita seperti itu jemaah? Ammar bin Yasir dengan ibundanya Sumayyah radhiyallahu anhum diikat di pohon kurma oleh kaum musyrikin, disiksa. Ketika Nabi SAW melewati mereka, Nabi hanya bisa berkata, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabar kalian wahai keluarga Yasir, surga Allah adalah balasan untuk kalian. Adalah balasan Allah untuk kalian. Sehingga mereka bertahan dan mempertahankan Islam tersebut. Sampai-sampai Abu Jahal datang membawa pelepah kurma dan menancapkannya di kemaluan Sumayyah sehingga beliau mati syahid. Dan beliau adalah wanita yang pertama kali mati syahid di dalam Islam di dunia dakwah, bukan di dunia jihad dengan fisik. Ada yang mampu seperti itu jamaah? Memerdekakan sahabat-sahabat Nabi yang merupakan dari budak sahaya dengan harta. Abu Bakar telah melakukannya. Dan bagaimana ketundukan mereka terhadap syariat Allah? Mereka tidak pernah mengomentari syariat Allah. Mereka selalu sami'na wa ata'na terhadap syariat Allah. Sekalipun syariat tersebut datang secara tiba-tiba. Kalau kita bahasakan pada diri kita dalam keadaan belum siap, tapi mereka tetap sami'na wa ata'na. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah menolaknya. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, khamar. Sekian lama Nabi, 13 tahun Nabi tidak mengharamkan khamar di Mekah. Di Madinah juga belum haram secara sempurna kecuali akhir-akhirnya. Dan minuman khamar adalah minuman yang biasa mereka minum di masa itu. Tetapi satu hal yang perlu kita yakini bahwa Nabi semenjak beliau sebelum menjadi Nabi, Allah telah menjaga beliau dari khamar. Ketika ayat khamar dalam surat Al-Maidah, pengharaman khamar secara totaliti turun dan disampaikan oleh seorang sahabat Nabi kepada sekelompok sahabat Nabi yang mereka sedang minum khamar karena belum mengetahui ayat itu turun, fahal antum muntahun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyebutkan di saat itu saya sedang menuangkan khamar kepada Abu Talha, karena Abu Talha pengusaha besar khamar di Madinah. Bahkan sumber kekayaan beliau adalah hasil jual beli khamar di masa itu. Karena waktu itu belum diharamkan ya. Ini jangan dipotong nih videonya. Yang nanti dibilang Syaparan menyatakan Abu Talha pengusaha khamar jahat sekali. Ini sebelum diharamkannya kok khamar, karena zaman medsos sekarang bahaya sekali. Potong-potong di Masya Allah. Ya. Aku sedang di saat itu aku menuangkan khamar kepada Abu Talha dan beberapa sahabat yang lainnya. Ketika khamar yang saya tuangkan sudah berada di dalam gelas mereka dan mereka hendak meminumnya, tiba-tiba ada sahabat Nabi yang berteriak dari jauh menyatakan telah turun ayat Allah yang mengharamkan khamar secara totalitas kepada Nabi. Maka seketika itu mereka melepaskan gelas yang sudah berisikan khamar dari tangan mereka. Kemudian Abu Talha kemudian Abu Talha berkata kepadaku, kata Anas, qum ya Anas fa'ahriqhu, wahai Anas, hancurkan seluruh khamar yang ada di rumah. Artinya stok yang lain yang akan beliau perjualbelikan. Lihat bagaimana cepatnya mereka mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mungkin akan apa bahasa Padangnya? Kalau bahasa Aceh mengakai becut. Apa bahasa Padang? Mikir-mikir. Itu bahasa Indonesia. Ya. Pura-pura nggak tahu, berhilah. Bahasa Arabnya hilah. Apa bahasa Padangnya? Ongkok-ongkok. Nah. Kalau kita mungkin akan ongkok-ongkok dulu. Ya kan? Pura-pura nggak tahu. Begitu ada orang yang berteriak khamar sudah diharamkan, langsung kita minum cepat-cepat, ini minuman terakhir ini. Begitu dia datang, kok kamu masih minum padahal sudah saya ingatkan. Oh, saya kira kamu mengumumkan acara gotong royong. Rupanya masalah khamar. Makanya lain kali kalau ngomong yang jelas sedikit, padahal udah dengar. Mungkin kalau kita akan gitu ya kan.
Saya kira Anda berteriak tadi mengajak kita gotong royong atau ngajak pergi ke masjid. Saya kurang jelas pendengarannya. Ya qadarullah, bagaimana lagi? Ya Allah Maha Pengampun. Tidak ada istilah sebatang rokok lagi para sahabat Nabi dalam beragama. Tidak ada istilah ini yang terakhir. Ya. Mungkin kalau kita ya udahlah ini yang terakhir. Minum, mati, selesai. Demikian pemahaman para sahabat Nabi. Kenapa mereka tidak berani melakukan suatu maksiat dengan alasan ini yang terakhir lah sebelum hijrah? Seperti anak muda zaman anak muda generasi micin sekarang. Saya bulan depan mau tobat lah. Ini yang terakhir insya Allah. Ini diskotik terakhir. Ini zina terakhir. Ini khamar terakhir. Rupanya itu adalah nafas dia yang terakhir. Apa jadinya? Dan Nabi menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Itu yang dilihat oleh Allah. Baru mencoba berzina, di zina perdana dia langsung mati. Sungguh kerugian yang menimpanya, karena Nabi menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu dengan penutupnya. Dia mati di saat minum khamar perdana. Dia mati di saat perjudian perdana. Judi perdana mati, zina perdana mati, khamar perdana mati, korupsi perdana mati. Yang lebih bahaya dari itu, syirik perdana dia mati, atau bidah perdana dia mati. Dan Nabi bersabda innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sa'd bin Sa'id radhiyallahu anhu. Dan Nabi juga bersabda yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kondisi matinya. Dia mati dalam diskotik, mati sedang bermaksiat, sekalipun setelah itu dia dikafankan, disolatkan di masjid, diantar oleh masyarakat. Ketika hari kiamat dia dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Bagaimana dia mati? Seperti itulah dia dibangkitkan di hari kiamat. Diperlihatkan oleh Allah di hadapan manusia yang pernah hidup di dunia masa itu dari kalangan para nabi, para rasul dan manusia yang lainnya. Yang main-main dengan su'ul khatimah jamaah. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Contoh yang lain yang menunjukkan mereka begitu segera dalam menjalankan perintah Allah. Ketika mereka salat melihat Nabi membuka sendal, mereka pun langsung ikut membuka sendal. Padahal membuka sendal kan tidak wajib. Langsung buka sendal jemaah. Contoh yang lain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah ibnu Abi Amir yang ketika Nabi mengumumkan perang jihad Uhud, beliau adalah sebagai pengantin baru. Dari tubuh istrinya beliau meloncat dan langsung pergi bersama Nabi ikut ke jihad perang Uhud. Dalam keadaan beliau belum mandi junub, bertempur sehingga beliau mati syahid. Ketika beliau sudah mati syahid, Nabi berkata kepada para sahabatnya, inna sahibakum hadza la tughassiluhul malaika. Sahabat kalian ini dia memang mati dalam keadaan junub dan dia langsung dimandikan langsung oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang siap jamaah? Hah? Pengantin baru ya, pengantin baru. Di atas tubuh istrinya. Panggil jihad langsung berangkat jihad. Kalau kita jangankan pengantin baru, umurnya udah 50 tahun pun kalau dia sedang di atas tubuh istrinya, azan bunyi pura-pura enggak dengar. Begitu selesai jamaah baru tegur sama istri, kok nggak ke masjid pak? Emang udah azan? Pernah nggak dengar azan pula lagi. Padahal karena nggak siap meninggalkan itu tadi. Coba lihat sahabat Nabi. Subhanallah, luar biasa jamaah. Mereka para sahabat Nabi. Disebutkan dalam riwayat yang sahih ada seorang sahabat Nabi pulang dari Syam. Pulang belanja khamar yang ada di Syam untuk diperjualbelikan di Madinah. Datang di hadapan Nabi. Ketika dia hendak menghadiahkan sebotol khamar kepada Nabi, Nabi berkata kepadanya, apakah kamu tidak tahu bahwa khamar sudah diharamkan? Bagaimana anda kalau seperti itu? Hah? Ada stok rokok di toko luar biasa stok rokoknya. Udah tahu haram rokoknya, ayatnya jelas, hadis jelas, fatwa ulama dunia juga jelas. Gimana? Buang rokoknya?
Atau habiskan dulu stok ini? Gimana? Hah? Ini 12, ini kalau bahasa Aceh ada perumpamaan tembakan yang pas 12 timang, 12 pas. Ini kan 12 pas kena dia kan? Baru pulang, belum sampai ke rumah, di tangannya ada belanja khamar. Nabi katakan, apa kamu nggak tahu khamar sudah diharamkan secara totalitas? Maka seketika itu di hadapan Nabi dia menumpahkan dan menghancurkan seluruh khamar dia tersebut. Padahal dia baru pulang belanja, jalan kaki jemaah belanja. Kalau nggak jalan kaki jemaah saya itu naik onta, atau naik kuda. Subhanallah. Uang, perjuangan uang, waktu, fisik. Karena tahu haram langsung dihancurkan. Betapa banyak di antara kita sudah tahu haramnya riba. Dia tahu ayat Allah dalam Al-Baqarah, orang yang masih bermain dengan riba di hari kiamat dibangkitkan seperti orang yang kesurupan setan. Dia tahu ayat Allah, fa'danu biharbi minallahi wa rasuli. Orang yang belum mau meninggalkan sisa riba akan diumumkan peperangan oleh Allah dan Rasulnya terhadapnya. Dia tahu hadis Nabi bahwa orang yang melakukan riba dosanya seperti seorang anak yang mensetubuhi ibu kandungnya sendiri. Tapi tetap aja dia lakukan. Karena takut miskin, takut sengsara. Ini kan buruk sangka kepada Allah. Mungkinkah kita akan sengsara gara-gara taat kepada Allah? Mungkinkah kita akan sengsara gara-gara menjalankan agama Allah? Betapa buruknya sangkaan kita kepada Allah. Berarti Allah bukan Ar-Rahman, berarti Allah Maha Zalim. Allah Maha tidak adil berarti. Kita kemanakan akidah kita bahwa Allah Ar-Rahman, bahwa Allah Ar-Rahim, bahwa Allah tidak mungkin memerintahkan hambanya kecuali dengan sesuatu kecuali sesuatu itu murni atau dominan baik. Sebagaimana Allah tidak mungkin melarang hambanya dari sesuatu kecuali sesuatu itu murni jelek atau dominannya kejelekan. Bukankah Allah yang telah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu innallaha balighu amri innallaha qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan senantiasa memberikan untuknya solusi. Jangan menggunakan kalkulasi matematika kalau sudah di hadapan perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang memprediksi Abdurrahman bisa kaya raya setelah hijrah ke Madinah. Padahal beliau dari orang yang kaya luar biasa di Mekah. Harus hijrah ke Madinah hanya membawa pakaian yang ada di tubuhnya. Setelah itu menjadi orang yang kaya raya. Tidak ada yang memprediksi Ummu Habibah setelah ditinggalkan suaminya di negeri Habasyah. Beliau dilamar oleh Nabi SAW menjadi istri Nabi, dilamar dari Madinah melalui perantara Raja Najasyi. Tidak ada yang pernah memprediksi Qarun ditelan oleh bumi bersama istananya di masa itu. Makanya dalam masalah perintah Allah jangan kalkulasikan dengan matematika. Jangan kita kalkulasi, kalau saya tinggalkan riba berarti omset saya demikian. Berarti kita lebih cerdas daripada Allah. Berarti kita masih kurang percaya bahwa Allah Ar-Rahman, bahwa Allah Ar-Rahim, bahwa Allah Al-Hakim, bahwa Allah Al-Alim, bahwa Allah Ar-Razzaq, ala kulli syai'in qadir. Itu belum tertancap di dalam kalbu kita berarti. Kita tidaklah lebih cerdas daripada Allah. Kita tidaklah lebih cerdas daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang bersikap dengan sikap seakan-akan Allah itu maha zalim. Sikap sebagian kita seakan-akan Allah itu maha tidak adil. Apa contohnya jamaah? Dia seorang pengusaha misalkan, jualan nasi misalkan. Adzan zuhur dikumandangkan, mulai itu hati bermain. Ini lagi laris, konsumen lagi rame-ramenya. Kalau saya tinggalkan toko saya pergi ke masjid menghabiskan waktu 30 menit. Dalam 30 menit ini bisa laku 30 bungkus nasi. Dalam satu bungkus saya punya untung 10.000. 10.000 kali 30 berapa? 300. Bagian uang cepat biasanya. Orang Padang. Ya. Businessman. 300.000 hilang pada sholat zuhur. Sholat asar 300.000. 600.000. Di sholat maghrib hilang 300.000. Berapa? 900.000. Di sholat isya hilang 300.000.
Berapa? Hah? 1.200.000. Berarti kalau saya tutup toko saya pergi untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya, setiap hari bisa hilang omset 1.200.000. Kali sebulan berapa? 36 juta. Kali setahun? Hah? Berapa? 36 juta dalam satu bulan. Kali setahun? Bisa orang Padang cepat hitung. 400-an juta, Masya Allah. Hah? 420 juta, Masya Allah. Ini apa namanya? Secara tidak langsung dia berkata apa? Allah Maha Zalim, ya kan? Saya akan rugi kalau saya sembah Allah. Saya akan usaha saya akan hancur kalau saya taat kepada Allah. Kan itu maknanya. Kalau sudah di hadapan perintah Allah, jangan kita gunakan logika kita, jemaah. Gunakan logika tauhid. Gunakan nilai akidah, jangan gunakan nilai matematika. Contohnya jemaah, Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemana Allah perintahkan Nabi Musa? Hah? Syati'il bahr. Larikan Bani Israel ke pantai. Secara logika suruh lari ke pantai apa namanya? Hah? Bunuh diri, ingin dibantai kan? Karena kalau sudah sampai di pantai, musuh mengejar kita, mau lari kemana lagi? Tetapi karena ini perintah dari Allah, Nabi Musa tidak menggunakan logikanya. Tetapi beliau sami'na wa ata'na. Sudah sampai di pantai, Fir'aun dan balantaranya sudah semakin dekat. Bahkan Allah katakan falamma tara'atil fi'atani atau jama'a tara'al jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat dengan Bani Israel dan Musa, Bani Israel menggunakan logika mereka. Karena memang secara kecerdasan manusia yang paling cerdas, manusia yang paling tinggi IQ-nya di dunia sebelum umat Nabi Muhammad adalah Bani Israel. Dan itu Allah terangkan dalam Al-Quran, fadlnakum 'alal alamin. Kami jadikan kalian orang yang paling sempurna di atas muka bumi. Tentunya sebelum umat Nabi Muhammad. IQ manusia yang paling tinggi IQ-nya di dunia adalah Bani Israel sebelum umat Nabi Muhammad. Karena mereka cerdas, mereka menggunakan logika mereka. Ketika sudah saling melihat nih, Bani Israel dan bala tentara Firaun sudah saling melihat, sudah saking dekatnya. Bani Israel menggunakan logika mereka, menggunakan IQ mereka. Musa, kita udah pasti ketangkap ini. Nabi Musa tidak menggunakan IQ, tidak menggunakan logika, beliau menggunakan iman, akidah. Beliau menjawab kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, kita tidak akan dibantai oleh mereka. Allah yang bersama kita dan Allah yang akan memberikan petunjuknya kepada kita. Allah yang memerintahkan saya membawa kalian ke pantai ini, dan Allah tidak akan mungkin memerintahkan hambanya dengan sebuah perintah yang konyol. Begitu Fir'aun dan bala tentara yang sudah sangat dekat dengan mereka, Allah kembali memerintahkan Nabi Musa untuk melakukan sesuatu yang kalau kita gunakan logika kita itu adalah perintah yang konyol. Apa itu jamaah? Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul asa, tongkat pendek. Asa itu kayu pendek. Dan Nabi menggunakan asa dalam khutbah, artinya kayu pendek, bukan balok. Ya, asa yang Nabi gunakan ketika khutbah Jumat. Tapi kalau kayu udah panjang, lebih panjang dari khatib, itu namanya bukan asa lagi, itu dan namanya balok. Asa itu Nabi bersandaran, tidak mudah aja jatuh. Disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan kayu pendek tersebut, tongkat beliau tersebut ke laut. Kira-kira bisa terpecah laut? Hah? Dengan pukulan tongkat? Jangankan laut, air yang di ember saja kalau kita pukul dengan tongkat nggak pecah air, apalagi laut, ya kan? Tapi karena ini perintah datang dari Allah, beliau sami'na wa ata'na. Beliau pukulkan tongkatnya ke laut, rupanya laut pun terbelah. Setelah itu diperintahkan lagi oleh Allah. Kalau menurut logika ini adalah konyol juga. Kalau kita menggunakan logika kita tidak beriman kepada Allah, suruh masuk ke laut, apa namanya? Hah? Mungkin enggak? Ya, dari ujung pantai ke pantai berikutnya laut terbelah semuanya seperti jalan terowongan gitu. Mungkin? Enggak mungkin, ya kan? Tapi karena itu adalah perintah Allah, sami'na wa ata'na. Enggak mungkin Allah memerintahkan suatu perintah yang konyol. Nabi Musa pun melakukannya, kemudian mereka selamat.
Demikian juga dalam bab halal dan haram. Mungkinkah Allah mengharamkan kepada kita sesuatu yang baik? Enggak mungkin. Kalau mungkin berarti Allah Maha Zalim. Mungkinkah Allah memerintahkan kita dengan sesuatu yang tidak baik? Enggak mungkin. Kalau mungkin berarti Allah Maha Zalim. Dan banyak lagi cerita-cerita lainnya yang menerangkan kepada kita kesempurnaan para sahabat Nabi dalam beragama, kesegeraan mereka di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Namun apa yang telah kita sebutkan di atas semoga bermanfaat dan mewakili atau mencakup yang lainnya. Maka saya akhiri sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.